Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan judul menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari sekolah Sabat ini, biarlah Tuhan curahkanlah hikmat, akal budi, dan pengetahuan Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Ayat hafalan terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa memilih banyak hal dalam hidup ini, tetapi bukan keluarga kita. Tidak ada yang sempurna, dan tidak satu pun dari antara kita memiliki keluarga yang sempurna dan hubungan keluarga yang sempurna. Beberapa dari kita diberkati oleh orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya yang mencerminkan kasih Allah. Tetapi banyak yang harus puas terhadap keluarga yang kurang ideal. Hubungan keluarga seringkali rumit dan menyakitkan. Membuat kita gelisah, terluka, dan membawa banyak beban emosional. Bagaimana kita dapat menemukan istirahat Tuhan dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam ikatan keluarga? Pekan ini kita kembali akan mempelajari satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan ikatan keluarganya untuk menyaksikan Allah bekerja, membawa kesembuhan dan istirahat emosional meskipun hubungan keluarga tidak berfungsi. Di pelajaran hari Minggu, penyelewengan fungsi di rumah. So sekalian, semua orang mengharapkan dapat memiliki keluarga atau latar belakang keluarga yang baik dan penuh kehangatan. Normal. Namun realitanya, banyak yang mengalami trauma di masa kecil. Beberapa mengalami sakit-sakitan. Yang lainnya dibesarkan dalam keluarga yang kurang ada kasih sayang. Namun ada juga yang mencapai keunggulan di mana pada masa anak-anak dibesarkan dalam keluarga penyayang dan mendukung. Kita tidak dapat memilih dari mana kita datang. Namun kita dapat memilih untuk tetap memiliki iman yang membawa pada kesembuhan dan perhentian ilahi. Yusuf, salah satu tokoh yang dikenal di Alkitab. Ia datang dari keluarga yang ia tidak dapat memilihnya. Mari kita lihat beberapa fakta ini. Pertama, kakek buyutnya Yusuf, yaitu Abraham, mendengar kata-kata Sarah, neneknya, untuk menghampiri Hagar agar memberikan keturunan kepada mereka. Namun, ketika Hagar mengandung dan melahirkan Ismail, masalah baru muncul. Atmosfer keluarga Abraham menjadi tidak nyaman di masa tuanya. Kemudian munculnya ketegangan antara Ismail dan Ishak mempertajam konflik dalam keluarga itu. Yang kedua, rumah tangga Ishak dan Ribka memulai kehidupan membesarkan anak kesayangannya, yaitu Esau, dan kesayangan Ribka, yaitu Yakub. Jadi, dua orang tua ini memberikan kasih sayang kepada masing-masing anak mereka. Yang ketiga, Yakub diperdayai untuk menikahi dua saudara perempuan yang tidak akur dan berkompetisi satu dengan yang lain melalui perlombaan melahirkan anak. Bahkan meminta hamba-hamba mereka untuk melahirkan anak-anak Yakub. Yang keempat,
Abang-abang Yusuf, yaitu Lewi dan Simeon, membantai semua laki-laki di kota Sikem karena Dina, saudara mereka yang dinodai orang Sikem. Yang kelima, Ruben, kakak lelaki tertua, menunjukkan dominasi dan pembangkangan kepada ayahnya yang sudah lanjut usia dengan tidur bersama Bilha, hamba Rahel, dan ibu dari beberapa anak Yakub. Yang keenam, Yehuda, saudara laki-laki Yusuf, menikahi Tamar, menantu perempuannya yang janda, yang dikira seseorang pelacur, dan akhirnya memiliki anak kembar bersamanya. Yang ketujuh, sikap pilih kasih Yakub kepada Yusuf dengan memberikannya mantel warna-warni yang mahal atau jubah warna-warni mahal yang akhirnya menimbulkan iri hati di antara saudara-saudara Yusuf. Saudara sekalian, inilah lingkungan di mana Yusuf tinggal. Dan Yusuf tidak dapat memilih dia tinggal di mana. Itulah realitanya. Yusuf tidak bisa memilih untuk dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang demikian. Tetapi ia harus menerima dan menjalani semuanya dengan tabah. Meskipun hidup dengan keadaan keluarga yang berantakan, Alkitab mencatat bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf adalah pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 22. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah orang-orang ini tercantum dalam Ibrani 11 bukan karena hubungan keluarga mereka yang berantakan, tetapi sebaliknya. Mereka belajar bahwa seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, kasih, dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga mereka. Saudara, mereka belajar dari peristiwa ini. Latar belakang keluarga yang tidak seideal seperti apa yang diharapkan tidak perlu untuk disesali atau disalahkan secara berlebihan. Karena itu pun tidaklah menjadi penghalang seseorang untuk bertumbuh dalam iman dan menemukan perhentian ilahi. Karena setiap orang dapat memilih untuk menyikapinya dengan benar dan Allah kaya dalam kemurahan untuk melimpahkan berkat-Nya. Di pelajaran hari Senin, memilih arah baru. Sebuah perjalanan yang tidak dipilih dan tidak diharapkan Yusuf. Ia ditolak oleh abang-abangnya yang dengki dan dijual ke perbudakan. Yusuf disingkirkan. Perjalanan Yusuf ke Mesir sebagai seorang yang terjual sebagai budak bukanlah perjalanan yang menyenangkan, tapi perjalanan yang penuh dengan air mata. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 247 mengatakan, dia melihat saudara-saudara yang marah dan merasakan pandangan mata yang kejam yang diarahkan kepadanya. Kata-kata hinaan yang merusak sebagai jawab terhadap bujukannya mengiang kembali di telinganya. Dengan hati yang gentar, dia memandang ke hari-hari yang ada di depannya. Betapa besar perubahan keadaan yang terjadi dalam hidupnya dari seorang anak yang dikasih menjadi seorang budak hina dan tidak berdaya. Terpencil dan tanpa sahabat. Apakah yang akan menjadi nasibnya di negeri orang asing yang sedang ditujunya itu? Untuk satu waktu tertentu, Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian pikirnya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepadanya. Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang, segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Sangat luar biasa. Saat Yusuf menguatkan kepercayaannya pada Tuhan dan membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan, ia mulai menemukan istirahat, damai, dan ketenangan. Yusuf sadar bahwa iman dan kehidupan rohaninya tidaklah ditransmisikan secara otomatis, secara genetik, tetapi oleh pilihan dan keputusan pribadi. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, terlahir dari pahlawan iman secara genetika atau lingkungan keluarga dan sekitar yang baik atau buruk
tidak menentukan masa depan Yusuf. Tetapi pilihannya untuk percaya kepada Allah lah yang menentukannya. Luar biasa kisah ini. Ayat-ayat ini mengajarkan betapa penting untuk memiliki komitmen pribadi yang kuat untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan bahwa Allah sangat menaruh perhatian kepada mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ulangan 4 ayat 29, Yosua 24 ayat 15, 1 Tawarik 16 ayat 11, Mazmur 14 ayat 2, Amsal 8 ayat 10, Yesaya 55 ayat 6. Bukan orang lain yang menentukan arah kehidupan kita, tetapi kitalah yang harus membuat pilihan untuk itu. Di pelajaran hari Selasa, menemukan harga diri sejati. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Melayani di rumah Potifar, kehidupan Yusuf mengalami perubahan. Sebab Tuhan menyertai Yusuf dan ia mendapat kasih dari tuannya serta menjadi orang kepercayaan Potifar. Hal ini tentu tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf. Namun di balik semua itu, ia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, janji Allah yang kekal kepada Yusuf dan kepada setiap orang percaya adalah bahwa kita berharga, kita mulia, dan Allah mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4. Dia tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Apapun latar belakang kita, apapun lingkungan kita, apapun situasi keluarga kita, Dia ada untuk menyemangati dan mendukung kita. Luar biasa, saudara sekalian. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, maka kita akan berada dalam pelajaran yang sulit dan sangat membingungkan. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Oleh sebab itu, kepada siapa? Kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita dan bagaimana Allah melihat kita. Bahwa kita mulia, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana Allah melihat kita? Mari kita lihat. Yesaya 43 ayat 1, Maleakhi 3 ayat 17, Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 15 ayat 15, Roma 8 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita lihat. Pertama, Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi, keindahan, dan talenta yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Dia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Salib menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar di pemandangan Allah. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bahkan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita, bukan hanya dari kuasa dosa sekarang, tetapi dari kematian kekal yang dibawa oleh dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Aristoteles berkata, keunggulan tidak pernah merupakan sebuah kebetulan. Itu selalu merupakan hasil dari niat yang tinggi, upaya yang tulus, dan tindakan yang cerdas. Itu menggambarkan pilihan yang bijak dari banyak pilihan alternatif, bukan kebetulan yang menentukan nasibmu. Di pelajaran hari Rabu, melakukan hubungan dengan cara
Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Tuhan memberkati Yusuf. Semua pekerjaan yang diserahkan ke tangan Yusuf berhasil dikerjakan dengan baik. Potifar puas dengan apa yang dilakukan Yusuf. Karena itu ia menyerahkan tanggung jawab yang lebih besar atas miliknya dan urusan rumah tangganya kepada Yusuf, kecuali istrinya. Namun, perjalanan Yusuf tidak berhenti diterpa masalah yang ia tidak buat. Istri Potifar memiliki masalah. Ia tergoda dengan Yusuf yang manis sikapnya dan elok parasnya. Kejadian 39 ayat 6. Bagaimana cara Yusuf mengatasi godaan istri Potifar dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran? Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan 12. Yusuf menolak godaan istri Potifar dan mengingatkan dia bahwa ia adalah istri Potifar. Yusuf menegaskan bahwa ajakan istri Potifar ini adalah sebuah kejahatan yang besar dan bahwa ini adalah perbuatan dosa terhadap Allah. Yusuf tidak mendengarkan bujukan istri Potifar yang dilakukan terus-menerus dan dari hari ke hari. Bahkan ketika istri Potifar memegang baju Yusuf dan terus menggodanya, Yusuf melepaskan bajunya, meninggalkannya di tangan istri Potifar, dan ia lari keluar rumah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yusuf melihat bahwa upayanya untuk menjelaskan kepada istri Potifar bahwa motivasinya itu adalah sebuah kesalahan, nampaknya sia-sia. Yusuf membuat pilihan yang tegas bagi dirinya dengan terus berpegang pada prinsip kebenaran. Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Dia memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang di sekitar dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Pengetahuan ini membantunya melawan godaan. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf tidak mencegah Yusuf harus menghadapi pencobaan. Tetapi melalui pencobaan yang Tuhan izinkan, Allah sedang membentuk tabiat Yusuf dan mempersiapkannya untuk satu posisi kehormatan di kerajaan Mesir yang tentunya tidak pernah dipikirkan sedikit pun oleh Yusuf. Ingatlah, berjalan melalui pencobaan dan menghadapi kesulitan hidup tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita atau kurang mengasihi kita. Pelajaran hari Kamis, pertentangan besar, dekat dan pribadi. Yusuf dengan setia melayani di rumah tangga Potifar. Namun, karena ingin mempertahankan kemurnian hidupnya, ia didakwa secara tidak adil dan dipenjara secara keliru. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Kehidupan di planet bumi sering tidak adil, saudara. Kebaikan tidak selalu dihargai dan kejahatan tidak selalu langsung dihukum. Meskipun di penjara, Yusuf dapat menemukan istirahat karena Allah menyertainya. Di penjara, dia bisa merenungkan ketidakadilan situasinya, menyendiri, dan bahkan menyerah kepada Tuhan. Sama halnya di rumah Potifar. Saat di dalam penjara pun, Yusuf mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Semua tugas yang dipercayakan dapat dikerjakan dengan baik. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara sebab Tuhan menyertainya. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti Fir'aun. Dan mimpi yang diartikan Yusuf menjadi kenyataan. Namun Yusuf selama 2 tahun telah dilupakan di dalam penjara oleh juru minuman Fir'aun yang posisinya telah dipulihkan. Tetapi saat Fir'aun bermimpi dan membutuhkan orang menafsirkan mimpinya, saat itulah juru minuman raja mengingat Yusuf. Yusuf berumur 30 tahun saat ia dipanggil menghadap Fir'aun untuk menafsirkan mimpi raja. Kejadian 41 ayat 46. 13 tahun telah berlalu sejak ia dijual oleh saudara-saudaranya hingga ia berdiri di hadapan Fir'aun. Imannya yang tak goyah, integritas yang luhur, dan hikmat yang berpandangan jauh menempatkannya dalam posisi yang berkenan bagi Fir'aun. Kini Yusuf
menjadi orang kedua dalam kerajaan Mesir. Pengalamannya selama 13 tahun telah mempersiapkan Yusuf untuk masa kini. Membutuhkan 13 tahun yang sangat menantang. Namun Allah sementara sedang mempersiapkan Yusuf untuk suatu yang jauh lebih besar. Kisah Yusuf adalah kisah seorang muda yang setia kepada Allah di tengah-tengah hubungan keluarga yang tak berfungsi, yang tidak ideal, saudara. Namun pada akhirnya Allah menggunakannya untuk menyelamatkan keluarganya dan memulihkan hubungan yang hilang dari dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 13 bahwa kehidupan yang kita jalani adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang bergelora selama berabad-abad. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan dan iblis memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita, terutama yang paling dekat dengan kita, untuk keuntungannya demi melukai dan menggagalkan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian. Firman Tuhan menetapkan prinsip-prinsip untuk hubungan kita. Janjinya untuk memberi kita hikmat, Yakobus 1 ayat 5. Dan sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Dia juga berjanji untuk menyertai kita. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita tidak dapat memilih dari mana kita datang. Namun, kita dapat memilih untuk tetap memiliki iman yang membawa pada kesembuhan dan perhentian ilahi. Yang kedua, bukan orang lain yang menentukan arah kehidupan kita, tapi kitalah yang harus membuat pilihan untuk itu. Yang ketiga, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita dan bagaimana Allah melihat kita. Jadi tidak dipikir. Yang keempat, ingatlah, berjalan melalui pencobaan dan menghadapi kesulitan hidup tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita atau kurang mengasihi kita. Dan yang kelima, janjinya untuk memberi kita hikmat. Dan sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Dia juga berjanji untuk menyertai kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita pelajari pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah. Sekali lagi, kami memohon agar curahan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga kami dikuatkan, dihiburkan. Sementara kami diberikan pengertian untuk menangkap firman Tuhan ini dengan baik dan kami memahaminya. Kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Memberkati akan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sementara mereka mendengarkan akan pekabaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bila mana video sekolah sahabat ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan sekali lagi mari kita terus belajar firman Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh, kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.